Saudara, saya akan mengemukakan kepada kita, belakang ini sempat mengganggu juga pikiran saya dan menjadi satu pertanyaan besar. Di tengah-tengah kita memerangi wabah COVID-19 ini, sudah ada banyak ketidaksamaan, ketidaksesuaian. Pertama-tama ada aturan dari pemerintah, di antara kita sudah muncul perbedaan. Pertama-tama ada muncul aturan jangan ibadah di gereja. Wow, begitu banyak perdebatan-perdebatan. Kenapa kita harus tidak boleh? Kenapa kita harus takut? Kenapa harus ini? Kenapa begitu banyak? Bahkan sampai kepada sikap tentang wabah ini pun ada banyak pertentangan. Yang terakhir-terakhir ini yang saya yakin Bapak Ibu juga mengikuti tanpa mau memperbesar masalah ini. Tapi saya sedang ingin mengungkapkan ini sembari kita mempertanyakan keberadaan kita tentunya. Termasuk ketika mengatasi ini pun konsep-konsep yang berbeda berseliweran. Saudara, yang saya sebutkan tadi contoh-contoh yang terjadi bukan antara orang percaya dan orang belum percaya. Bukan antara golongan-golongan yang digerakkan oleh karena politik, bukan. Yang saya angkat tadi adalah antara kita orang percaya yang memakai label sama Kristen. Saudara, dalam perjalanan kehidupan iman saya selalu bertanya, semestinya saya dan siapa saja yang memakai label sama Kristen, semestinya tidak akan ada banyak perbedaan. Semestinya tidak akan ada banyak pertentangan. Semestinya akan ada banyak kesamaan. Akan dengan mudah untuk bersama-sama. Akan dengan mudah untuk kita bersatu. Akan dengan mudah untuk kita sepakat. Semestinya. Tapi faktanya bukan seperti itu, bukan? Masing-masing mengatasnamakan Kristus. Masing-masing mengatasnamakan Kristen. Tapi masing-masing berbeda satu dengan yang lain. Kalau demikian saudara, sebetulnya siapa yang sedang kita ikuti? Kalau seperti itunya sebenarnya siapa yang sedang saya ikuti, saudara ikuti? Semestinya kalau saya mengikuti, saudara mengikuti, yang lain mengikuti orang yang sama, tidak mungkin berbeda. Sudah, maka kesempatan ini saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan satu bagian dari firman Tuhan untuk kita boleh bersama-sama mengoreksi, mengevaluasi siapa yang sedang saya dan saudara ikuti sebenarnya dalam kehidupan kita. Mari kita membuka Alkitab kita dari surat 1 Petrus pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat 20 bagian yang ke B sampai ayat 21, 2 ayat saja. 1 Petrus 2 ayat 20b sampai dengan ayat 21. Demikian saya akan membaca firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan dari ayat ini tentang tema mengikuti
jejak kaki Yesus. Mengikuti jejak kaki Yesus. Memang secara letterlik tertulis di dalam ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-21 dikatakan, ya, yang tadi kita baca bersama-sama ayat 21 dengan jelas dikatakan demikian, ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, kalau kita membaca atau memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini, dan sebetulnya kita bisa juga bandingkan dengan bagian-bagian lain. Sebenarnya Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan Yesus, selain dia pribadi yang menyelamatkan saya dan saudara, yang datang untuk menebus saya dan saudara, Tuhan Yesus juga menjadi satu pribadi yang secara kehidupannya betul-betul bukan hanya menolong, bukan hanya menebus, tetapi memberi teladan. Bagaimana semestinya saya dan saudara hidup. Jadi Kristus selain sebagai juru selamat, sebagai penebus, Kristus juga pemberi teladan bagi saya dan saudara. Bagi kita semuanya yang percaya kepadanya. Maka hari ini kita merenungkan bagaimana saya dan saudara mengikuti teladannya. Bukan teladan saya sendiri, bukan teladan A, teladan B. Sudah, saya sedang tidak mengartikan berarti oke, saya tidak melakukan sesuatu yang benar, bukan. Tapi siapapun yang kita ikuti harus kita ikuti karena Kristus teladannya. Karena kalau tidak demikian, masing-masing orang punya yang diikuti, maka seperti hari-hari ini itu terjadi. Konflik dan pertentangan. Dan semua orang merasa dirinya benar. Semestinya yang harus kita jadikan teladan atau panutan itu hanyalah Tuhan Yesus saja. Saudara, dalam buku Tom Allen yang berjudul tentang 10 hambatan pertumbuhan iman, sebetulnya salah satu yang dibahas adalah apa ciri atau apa penghambat iman kita bertumbuh. Salah satunya adalah mengidolakan, menjadikan orang-orang tertentu idola. Dan penjelasannya sangat sederhana dipahami, bisa dipahami. Kita contohkan saja, nggak usah jauh-jauh di gereja kita. Kalau sempat di gereja kita ada 4-5 orang yang diidolakan masing-masing. Si A ngidolakan si A, si A ngidolakan entah berapa orang ya. Saya takut nyebut nama juga. Apa enggak satu dan lain bisa saling konflik? Karena masing-masing ada pengikut. Tapi coba kalau kita berbicara mengidolakan satu. Siapa? Kristus. Mencontoh satu. Siapa? Kristus. Semua kita akan gampang menuju ke arah yang sama. Jadi Kristus selain sebagai penebus kita, dia juga pemberi atau teladan bagi kita. Saudara, kita akan coba melihat, saudaraku, bagian yang pertama tentang penjelasan yang dari ayat ini. Saudara, saya ingin mengajak kita bagaimana kita mengikuti jejak kaki Kristus. Mengikuti jejak kaki Yesus. Sebenarnya bagi kita orang-orang Metodis, khususnya Metodis Wilayah 2, bukan satu hal yang baru. Karena beberapa tahun terakhir sebetulnya, mungkin 3 tahun ke sana lah ya, 2 tahun ke sana lah ya, kita banyak berbicara tentang walk as Jesus walk. Berjalan seperti Yesus telah berjalan, artinya hidup seperti Yesus lah gitu sederhananya. Saudara, kalau kita berbicara tentang mengikuti jejak saudara, sebenarnya secara sederhana, saya dan saudara ini meneladani Kristus. Mencontoh bagaimana Yesus hidup,
bagaimana prioritasnya, bagaimana karakternya, kita ikuti. Saudara, ada banyak orang ketika berbicara meneladani Kristus hanya salah satu sisi saja yang disukai. 2 minggu lalu saya sebutkan tidak ada mahkota tanpa salib. Tapi banyak orang lebih senang mahkota, bukan? Minggu lalu Pak Guru khotbah tentang bertumbuh dalam jalan salib. Berapa orang yang senang ketika kita bicara salib? Ketika bicara tentang mengikut jejak Kristus yang kita selalu kutip siapa? Oh, Kristus pembuat mujizat, Kristus anak Allah, Kristus bisa lakukan ini itu, Kristus bisa berjalan di atas air, Kristus bisa menghadik angin ribut, Kristus bisa yang semua yang hebat-hebat yang saya dan saudara secara manusia sukai. Pada ketika kita berbicara mengikuti jejak Kristus, mengikuti jejak yang benar-benar Kristus tekankan dalam Injil. Saudara, ketika kita berbicara tentang mengikuti jejak, saya katakan tadi, saudara mungkin ya memang dalam gambar itu enak ya karena jejaknya cuman itu, gampang. Tapi faktanya kan jejak, kita ngikuti jejak di antara banyak jejak, itu enggak gampang. Sudah umpamanya di pantai, kita contohkan sederhana, di pantai ada banyak orang lewat situ, kemudian salah satunya mungkin contohnya lah umpamanya saya lewat situ, kemudian saudara ikuti jejak saya, belum tentu bisa. Karena banyak tapak. Nah, ketika kita mengikuti jejak Kristus, kalau kita tidak hati-hati, kekhawatiran muncul apa? Anda mengikuti jejak orang lain yang mengatasnamakan Kristus. Padahal yang saya dan saudara harus ikuti adalah jejak Kristus. Ketika kita berbicara jejak Kristus, saudaraku, salah satunya yang saudara saya dan saya harus lihat adalah bagaimana Injil menyaksikan tentang prioritas kehidupan Yesus. Prioritas kehidupan Yesus kita bisa lihat bagaimana doanya. Doa bukan sekedar berbicara rutinitas doa, bukan. Bagaimana dia mengutamakan Allah sebenarnya. Bagaimana dia bergantung kepada Allah. Bahkan yang belum lupa dari ingatan kita waktu masa passion kemarin. Ketika Yesus doa di Taman Getsemani. Satu pertanyaan, Tuhan, ya Bapa, kalaulah mungkin biarkan cawan ini lalu daripadaku. Tapi jika pun tidak, jangan kehendakku tapi kehendakmu. Surah doa yang betul-betul bergantung, bukan seritual ngomong, bukan. Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu menjalankan doa yang setiap malam pukul 9 kita lakukan. Dijalankan Bapak Ibu ya, di rumah ya. Saudara ajak keluarga. Saudara doa tidak perlu lama-lama kalau ajak anak-anak. Mungkin 5 menit boleh. Bukan berarti 5 menit tidak lebih bagus daripada yang 1 jam, tidak. Kalau ajak anak-anakmu jangan 1 jam. Nanti aminnya besok pagi anak-anak itu 5 menit. Saya kalau doa sama anak-anak 5 menit paling banter. Latih. Tapi doa yang saya maksud ini bukan sekedar itu, ritual itu. Sudah prioritas lagi apa dikatakan sana? Dalam Alkitab, dalam Injil dikatakan tentang bagaimana Yesus taat dengan agenda Bapa. Apa yang terjadi termasuk apa yang kita saksikan malam pada masa-masa penderitaan itu sesuai dengan agenda. Maka setiap kali Yesus di dalam Injil dikatakan apa? Hal itu terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan kitab para nabi. Mengikuti agenda Bapa, bukan agendanya. Disebutkan di dalam apa? Tentang bagaimana ketatakan firman, bagaimana Kristus mengagungkan Allah. Berarti penyembahannya, bagaimana Yesus membangun satu hubungan. Berarti menyangkut hubungannya dengan orang lain. Saudaraku. Saudara, saya sebut ini karena kita berbicara tentang menapaki. Saya tidak uraikan karena saya ingin sebut saja. Tidak bicara detail tentang ini. Termasuk saudaraku, kalau kita berbicara tentang bagaimana prioritas Yesus. Tuhan Yesus itu begitu bergantung dengan apa?
pimpinan Roh Kudus. Maka ketika kita berbicara tentang pencobaan pun, perhatikan, setelah dibaptis pun dengan Roh Kudus itu dibawa. Saya membawa Roh Kudus ke sana. Roh Kudus memimpin Yesus. Saudara, ketika kita berbicara tentang prioritas ini juga yang harus saya dan saudara ikuti, tapaki di dalam kita mengikuti jejak Yesus Kristus. Saudara, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari mengikuti prioritas yang 6 tadi tidak susah. Doa, semua orang berdoa. Nyanyi, menyembah, baca Alkitab, kemudian mungkin bersekutu, ya. Tapi saudara, saya ingin bicarakan sesuatu yang lebih esensi dari ritual itu. Saya ingin mengajak kita melihat sesuatu yang lebih mendasar penting daripada ritual itu. Kebiasaan doa, kebiasaan baca firman, kebiasaan mungkin kita bersekutu dan sebagainya. Ini semua kan kita latih dan biasanya kita lakukan. Nah, apakah cukup itu mengikuti jejak kaki Yesus? Apakah cukup seperti itu mengikuti jejak kaki Yesus? Saudaraku. Saudara-saudara mungkin sudah berpikir kalau sudah berdoa, sudah baca firman, saudara mungkin sudah ikut persekutuan yang ada, saudara mungkin ya minta pimpinan Roh Kudus, saudara mungkin juga ikuti setiap agenda yang ada, sudah berpikir, Pak saya sudah ikuti jejak kaki Yesus? Nanti dulu. Karena ada banyak orang yang melakukan itu semua hanya rutinitas. Saudara, suatu ketika Tuhan menegur saya dalam kehidupan pribadi saya. Setiap hari saya memimpin doa pagi dalam pelayanan gereja yang lama jam 5 pagi. Setiap hari, saya nggak pernah telat lah, jam 5 pagi terus pimpin doa pagi. Hingga suatu ketika ada muncul pertanyaan dalam diri saya, Sumardi, kau tetap setianya melakukannya? Sumardi, kamu benar-benarnya ini berdoa? Sudah pertanyaan itu makin kuat. Yang akhirnya terus kemudian, Tuhan, tolong saya supaya saya tidak hanya terjebak kepada rutinitas. Setiap jam 5 doa, setiap jam 5 doa, setiap jam 5 doa, setiap hari. Minggu saja yang libur, karena minggu ibadah jam 6. Jadi saudara, yang saya mau katakan, yang mau saya saksikan adalah rutin melakukan itu belum berarti saya dan saudara mengikuti jejak Yesus. Saya ingin berbicara apa yang menjiwai kenapa Kristus begitu setia melakukan semua itu. Saya menyampaikan 2 hal hari ini. Pertama yang kita perlu belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus adalah kesetiaan dan ketaatannya akan firman. Dan kalau saudara memperhatikan, Tuhan Yesus itu benar-benar bersandar, bergantung akan firman. Jadi Bapak Ibu di rumah, ketika Bapak Ibu selesai doa bersama, selesai doa amin, apa yang Bapak Ibu katakan? Suatu ketika saya mengajak orang mengunjungi jemaat. Ya, mengunjungi jemaat. Ini beberapa tahun yang lalu. Jadi bukan di sini saudara, jangan khawatir. Jemaat sakit, kami doa bersama, tumpang tangan lagi. Doanya pada waktu doa saya pikir semua jemaat dengan keyakinan tentang kesembuhan orang ini. Saudara, selesai doa, kami permisi. Belum sampai keluar rumah sakit, masih di lift rumah sakit. Belum krisis waktu itu, ya udah berapa tahun yang lalu soalnya. Salah satu dari tim doa itu ngomong apa? Pak, kayaknya sudah gak bisa ditolong lagi ya. Saya bilang, saya langsung lihat. Jadi ngapain tadi doa? Saudara, bukankah banyak aktivitas yang saya dan saudara kerjakan tapi tanpa spirit, tanpa kuasa, tanpa power? Karena saya dan saudara mengerjakannya hanya rutin. Tetapi Yesus mengajar kepada kita bagaimana dia setia, bagaimana dia taat dan benar-benar bersandar pada firman itu. Dia tahu bahwa ketika dia hidup benar, kalaupun dia melompat dari atas hubungan bait Allah itu di atas hubungan apapun, malaikat akan datang dia. Dia tahu kebenaran itu. Tapi dia juga tahu kebenaran
bahwa manusia hidup harus taat kepada Allah saja. Dan dia tetap bergantung kepada kebenaran firman itu. Sudah dia tahu bahwa sebenarnya perkara gampang untuk mengubah. Detik itu pun bisa dilakukan, ubahkan batu jadi roti. Tapi dia tidak melakukan. Kenapa? Dia setia, dia taat. Dan bersandar akan firman Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara berbicara tentang bagian yang pertama ini berarti kesetiaan, ketaatan dan bagaimana Kristus bersandar itulah yang membuat dosa. Kuasa dosa ditaklukkan. Saudara, kenapa banyak orang percaya melakukan doa, melakukan apa, tapi sepertinya tanpa kuasa? Karena kita tidak setia dan taat akan kebenaran firman Tuhan itu. Saudara, makanya kenapa setiap kali saya sendiri membaca firman Tuhan, saya sendiri menyampaikan firman Tuhan atau mengajak keluarga renungan, saya selalu minta satu hal, Tuhan mampukan saya untuk taat dan tunduk. Karena ketika saya dan saudara taat tunduk akan kebenaran firman Tuhan, inilah kuasa itu nyata. Saudara, yang kedua yang diajarkan kepada kita adalah bagaimana Kristus yang menjiwai aktivitas rohani tadi, yang 6 tadi, prioritas tadi, selain ketaatannya, kesetiaannya juga adalah kasihnya, pengampunannya. Saudara, mengajari orang mengampuni gampang bukan? Tapi ketika ada orang berbuat sesuatu kepada Anda yang sangat menyakitkan Anda, apakah segampang Anda menasihati itu Anda mengampuni? Ketika kita bicara, aduh ampunilah, ampunilah. Ketika kita punya masalah, ayo ampuni, ini masalah saya lain, beda dengan masalahmu. Kita selalu berpikir masalah kita lebih besar dari masalah orang lain. Tapi Kristus ketika dia justru terpaku di kayu salib, dia masih mengajarkan, memberikan teladan. Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, jadi bukan Tuhan, bukan hanya ngomong. Saudara, dalam dunia ini seringkali yang banyak ngomong sedikit menolong ya. Makanya saya senang juga ada satu title gini. Kalau nggak nolong jangan ngomong. Oh, ya. Kita kan kadang-kadang ngomong tapi kagak nolong. Jadi, oh iya, itu mengiang jadi terngiang dalam diri saya. Oh, kalau nggak nolong jangan ngomong. Ya udahlah, diam aja kalau nggak bisa nolong. Ya, kalau Anda bisa nolong lah, nggak usah banyak ngomong. Saudara, Kristus memberikan kepada kita pengajaran kasih. Kasih yang bukan indah. Kasih yang mengorbankan nyawa. Pengampunan yang bukan murahan. Pengampunan yang dia ucapkan justru ketika dia terpaku di kayu salib. Maka pengampunan kasih itu yang menjadi satu kekuatan yang diajarkan kepada saya dan saudara. Ketika kita mengerjakan bagaimana hubungan dengan sesama. Mengampuni. Banyak di antara orang percaya itu enggak mengampuni. Numpuk. Oh enggak, dilupakan. Saya sudah melupakan kok, tapi masih ingat juga. Omongnya. Nanti kalau sudah meletus baru diingat. 17 tahun yang lalu diingat lagi 1, 2, 3 bermunculan. Mengampuni. Saudara mengikuti jejak kaki Kristus. Saudara, sengaja saya memilih judul ini. Tema ini. Karena salah satu buku yang direkomendasi oleh John Wesley untuk dibaca oleh kita supaya kita bertumbuh adalah buku yang berjudul Imitatio Christi.
imitasi Kristus sebetulnya. Tapi buku itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, versi bahasa Indonesia oleh Obor. Yayasan Obor itu judulnya Mengikuti Jejak Kaki Kristus atau Mengikuti Jejak Kristus. Saudara, ketika saya membaca buku ini, bukunya sangat kecil. Nanti kalau sudah selesai boleh beli, karena belum ada yang yang elektronik ya. Sudah bisa membaca. Tapi saudara, di dalam buku ini sebetulnya kalau sudah membaca isinya apa? Bagaimana mengikuti Kristus. Belajar contoh dari teladannya bagaimana perlakuan Yesus dalam kehidupannya baik terhadap Allah. Tentu sikapnya tentang dunia ini. Saya beberapa kali kutip di dalamnya. Karena ketika saya membaca ini seolah-olah saya tidak menginjak bumi. Maksudnya bukan karena punya ilmu, bukan. Ini pokoknya berbicara sesuatu, kita ini hidup betul-betul rohani. Kalau kita mungkin gak tertarik. Karena banyak orang yang ingin ikut Yesus tapi tertarik di dunia. Betul? Padahal Tuhan katakan apa? Engkau tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Apa? Allah dan Mammon. Tapi pengajaran-pengajaran baru atau orang-orang yang pengajaran yang digandrungi orang bisa ikut Tuhan tapi bisa meluk Mammon. Imitatio Christi tidak mengajarkan itu. Bagaimana saya dan saudara betul-betul seperti apa yang dikhotbahkan guru minggu lalu. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan. Maka saudara, ketika kita berbicara tentang teladan atau tiruan Kristus, bagaimana kita boleh hidup seperti yang Tuhan Yesus hidupi. Memiliki ketaatan, ya, memiliki satu keteladanan dalam hal bersandar kepada firman Tuhan dan termasuk dalam hal pengampunan. Yang kedua saudara, dalam bagian ini saya ingin menjelaskan saudaraku, ketika kita berbicara mengikuti jejak Kristus itu, sebetulnya mengikuti jejak Kristus bagi saya dan saudara itu bukan sekedar istilah. Tapi mengikuti jejak Kristus ini juga sebagai sebuah panggilan. Saudara, kalau kita berbicara tentang Kristen, apa itu Kristen? Banyak orang terperangkap sekarang bicara Kristen itu agama. Apa Kristen? Kristen itu sebenarnya sederhana, itu nama ejekannya itu. Sekelompok orang yang mengikuti Kristus dan ajarannya disebut Kristen. Ya kan? Seperti umpamanya contoh gini. Orang yang suka sama slang disebut apa? Slankers. Orang yang suka makan sayur-sayuran disebut ya, vegetarian. Jadi artinya dari nama itu mau gak mau Anda harus mengikuti jejak kaki Kristus. Karena kalau nama itu gak Anda barengi dengan akibatnya, maka nama itu gak berlaku untuk Anda, untuk saya. Contoh sederhana gini, saya ngomong, saya ini vegetarian tapi makan daging. Ya, gak ada kan? Sumadi vegetarian ya? Iya, tapi saya makan daging. Ya udah gugur namanya. Sumadi Srengker ya, tapi yang didengar musiknya keroncong. Bengawan Solo, Srengker dari mana? Enggak, lain. Nah Anda dan saya pengikut Kristus, tapi tidak mengikuti jejak Kristus. Sudah batal sebetulnya, namanya enggak Kristen lagi. Enggak apa namanya. Jadi ketika kita berbicara tentang mengikuti jejak kaki Kristus berarti saya dan saudaraku, dipanggil memang untuk itu. Maka orang Kristen tidak bisa disebut Kristen jika tidak mengikuti jejak kaki Kristus. Karena saya dan saudara mengikuti jejak kaki Kristus, itulah saya dan saudara disebut Kristen. Nah makanya tadi kembali kepada pertanyaan saya di awal. Semestinya saya dan saudara yang mengaku diri Kristen, kita berjalan pada jejak kaki yang sama.
Gak berbeda. Karena Kristen berarti pengikut. Dan memang saudaraku, bicara pengikut itu memang pengikut saudaraku. Kalau kita menjelaskan tentang murid ya, sebenarnya murid itu ngikuti guru. Ya, murid sekarang aja yang aneh. Ditanya siapa yang murid suka dengan guru ini, aneh bagi saya itu sekarang. Namanya murid itu ngikut guru. Sekarang tidak. Guru ikut murid. Anak-anak senang belajar apa? Senang belajar kelompok atau senang belajar sendiri? Banyak yang kelompok, buatlah kelompok. Aneh itu prinsipnya. Prinsip Alkitab enggak gitu. Ya. Jadi mungkin nanti lain kesempatan kita bicara tentang bagaimana murid. Tapi murid itu mengikut guru kemana jalan. Bahkan saudaraku, gaya jalan gurunya pun diikuti. Gaya jalan bukan masalah prinsip kebenaran. Gaya jalan, cara ngomong. Ya. Jadi saudara kalau sudah punya murid-murid punya orang-orang di toko-toko apakah filsafat atau musik ya. Mengikutnya siapa ya seperti itulah. Itu murid namanya. Dan kita Kristen berarti murid atau pengikut Kristus. Saudara dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 1 Paulus pernah berkata gini, jadilah pengikutku. Tapi perhatikan baik-baik, enggak berhenti di sana. Sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Saudara di sini Paulus ingin mengajarkan kepada jemaat Korintus, kalaupun engkau mengikuti aku bukan karena aku sendiri, tapi karena aku mengikut Kristus. Maka dalam berbagai kesempatan yang lain pengajaran-pengajaran Paulus bagaimana dia mengajarkan prinsip-prinsip. Siapa saja, termasuk dalam 1 Korintus pasal 3 itu ya, tentang konflik. Orang bilang golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kristus, ada perpecahan. Kalaupun saudara mungkin senang dengan seseorang, kagum dengan seseorang, tapi jangan lupa prinsip ini. Kita mengikuti dia karena dia mengikuti Kristus. Jadi secara sederhananya dalam proses pemuritan, saudaraku, saya ikut siapa? Siapa ini harus membawa saya kepada Kristus. Anda ikut siapa? Siapa itu harus membawa Anda kepada Kristus. Bukan menjadi pengikutnya. Maka saya sering kali katakan kepada kita di mana saja. Jangan pernah pakai istilah kata Pak ini gini. Enggak penting tuh kata Pak itu. Yang penting adalah kata Tuhan apa. Oh Pak A itu suka gini. Enggak penting tuh sukanya Pak A. Yang lebih penting adalah apa yang Tuhan suka dari Anda. Mengikut jejak kaki Kristus berarti meneladani kehidupannya. Saudara, di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, kita coba baca bersama-sama ayat ini, dikatakan demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perhatikan baik-baik di sana. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Menapaki jejak kaki Kristus, saya katakan itu bukan pilihan. Itu panggilan Anda. Kalau Anda enggak menjalankannya berarti Anda tidak Kristen. Bukan pengikut Kristus. Maka ayat ini mempertegas Anda wajib hidup sebagaimana Kristus hidup. Saudara, kalau saudara memperhatikan jemaat mula-mula, kenapa sekalipun jumlahnya kecil, bukan hanya kecil dalam jumlah, tapi kecil dalam pengaruh. Maksudnya dalam kekuatannya, kualitasnya, tapi kenapa bisa berdampak besar?
Karena jemaat mula-mula, jemaat yang benar-benar menerapkan prinsip mengikuti jejak kaki Kristus ini. Tuhan membuat yang sederhana itu, yang kecil itu menjadi dampak yang besar. Bahkan bukan hanya dalam konteks Palestina, termasuk sampai ke tempat ini. Kenapa? Karena mengikuti jejak kaki Kristus. Saudara dan saya, dimanapun saya dan saudara ada, sebagai apapun engkau, suami, istri, anak-anak, mari kita belajar bersama-sama. Tanpa mengikuti jejak kaki Kristus, namamu tidak lagi Kristen. Tanpa mengikuti jejak kaki Kristus, saya bukan lagi Kristen. Bukan pengikut Kristus. Entah pengikut siapa. Maka mengikuti jejak kaki Kristus itu wajib hukumnya bagi saya dan saudara. Saudara, jemaat mula-mula begitu punya kuasa karena menerapkan itu. Dalam sejarah perkembangan kekristenan, saudaraku, suatu ketika ada tokoh India yang mungkin saudara tahu namanya, kenal sih tidak lah ya, tahu, Mahatma Gandhi. Dia pernah nulis gini, saya minta maaf itu kalau ejaknya saya tidak edit ya, tentang Y-nya kecil ya. Dia bilang gini, Yesus adalah orang yang ideal dan luar biasa. Mahatma Gandhi kagum dengan Yesus. Sangat kagum. Dia juga paling senang membaca khotbah di bukit. Tapi persoalannya, berikutnya dikatakan apa? Tetapi kamu orang Kristen tidak seperti Yesus. Kristus mengagumkan, tapi saya dan Anda tidak mengagumkan. Kristus begitu taat tunduk pada otoritas Tuhan, tapi saya dan saudara tidak taat dan tunduk pada otoritas Tuhan. Kristus begitu mengasihi dan mengampuni, tapi saya dan saudara tidak mengasihi dan mengampuni. Kristus menerima semua orang, tapi saya dan saudara tidak. Kristus begitu mengutamakan kehendak Bapa, tapi saya dan saudara lebih cenderung mengutamakan diri sendiri. Statement Mahatma Gandhi ini juga bisa menjadi koreksi bagi saya dan saudara hari ini. Saudara, saya malu juga sebetulnya. Saya diskusi dengan, kan saya selalu pantau ya, coba bergabung ini dengan pemerintah kita, baik dari kecamatan, dari mana. Ya, jadi pas saya pantau tentang perkembangan, dia bilang oh semoga berakhir. Kemudian saya bilang iyalah semestinya kita masing-masing jaga diri masing-masing, saudaraku. Kemudian dikasih tahu, iya memang Pak kita harusnya menjaga diri, tapi banyak orang yang tidak mau taat. Dia kirimlah contohnya. Dan contoh yang dia kirim itu adalah contoh saudara-saudara kita yang ditangkap di Petamburan kemarin. Aduh, saya malu juga. Kan itu saya. Orang Kristen toh. Seminari Kristen toh. Sudah saya tidak mau katakan mendiskreditkan. Tapi saya mau katakan saudaraku, bagaimana orang kagum kepada Kristus tapi dia tidak kagum dengan kita. Orang kagum dengan Kristus tapi tidak kagum dengan kita. Semestinya ketika saya dan saudara menapaki jejak kaki Kristus, saya kagum kepadamu seperti Kristus. Karena kamu mirip dengan dia. Saudara, kapan dan dengan bagaimana orang tahu Anda saudara pengikut Kristus? Dari mana orang tahu saudara pengikut Kristus? Kalau hanya karena Anda ke gereja, kita perlu lihat. Semestinya orang tahu saudara dan saya pengikut Kristus karena saya dan saudara meneladani dia, Kristus. Saudara, minggu lalu khotbah diambil dari sini bukan? Saya akan coba tegaskan, mengingatkan berkaitan dengan ini tentunya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku.
Saudara, ini kata-kata ini semua nggak menarik, saudaraku. Ini bicara apa? Mengikut aku berarti apa? Menyangkal diri. Saudara, menyangkal itu apakah berarti Anda tidak suka? Kalau sudah bilang sesuatu, Anda suka. Tapi Anda harus bilang nggak suka. Siapa yang tidak pengen jadi orang yang berkuasa? Semua orang pengen, itu manusiawi. Tapi Anda harus sangkal itu. Siapa yang tidak ingin hidup dalam kenikmatan dunia ini? Siapa yang tidak pengen? Semua orang pengen. Tapi Anda harus sangkal keinginan itu. Menyangkal diri, memikul salib. Dan itu saya dan saudara lakukan kapan? Sesekali waktu mau Paskah ikut drama pikul salib? Enggak. Sesekali karena mau Paskah latihan puasa sehari? Enggak. Memikul salib, menyangkal diri itu harus kita lakukan kapan? Setiap hari. Saudara, perjalanan kita dalam mengikuti menapaki kaki Yesus itu perjalanan yang menuju kehidupan. Jadi di dalam Tuhan, perjalanan yang saya dan saudara lakukan itu perjalanan yang bukan menuju kematian, tapi menuju kehidupan. Nah, tapi ingat, saudara tidak mungkin hidup kalau tidak mati. Ini prinsip yang orang lain susah terima. Di dalam kekristenan supaya kamu hidup, kamu harus mati. Supaya saya dan saudara mendapatkan satu kehidupan, Anda harus mematikan diri sendiri. Baru hidup baru. Dan Kristus memberikan teladan untuk ini. Yang tidak dimiliki oleh siapapun. Dia memberikan teladan bagi kita. Maka setiap hari kehidupan kita itu menyangkal diri, memikul salib. Saudara, saya akan mengakhiri rangkaian perenungan hari ini dengan satu ilustrasi. Ini ilustrasi ya Bapak Ibu. Ilustrasi ini satu cerita yang dibuat untuk menyampaikan sesuatu pesan. Saudara, mungkin saudara juga pernah melihat ilustrasi ini. Tapi mari kita coba ikuti bersama-sama untuk melihat bagaimana kita. Saudara, suatu ketika ada banyak orang yang sama-sama memikul salib. Masing-masing orang itu ada punya salibnya masing-masing. Ya tentu mungkin tidak sama. Nah, seseorang dari antara yang memikul salib ini ya jalan semuanya, semua jalan. Tapi di tengah jalan, saudara, ya namanya memikul salib. Berat ya. Dia bilang sama gini, Tuhan ini terlalu berat, tolonglah ya potong sedikit. Tuhan tuh baik saudaraku. Oh silakan. Ternyata udah bawa gergaji ya. Potong, dipotong ya, dipotong. Setelah dipotong, dipikul lagi. Mungkin temannya, kamu masih berat, saya udah ringan. Bersiul-siul. Tapi gak sambil menari, karena mikul salib. Oke? Nah namanya salib. Seringan apa aja berat. Saudara, ini berat atau ringan? Pamannya. Bapak Ibu ini berat atau ringan? Ringan ya Bapak Ibu. Tapi kalau kamu suruh bawa berhari, berjam, berhari, bertahun, gini terus, berat. Ini dipotong. Oh ringan. Tapi setelah jalan lagi, semua berjalan, ngeluh lagi. Tuhan, ini masih terlalu berat, tolonglah. Dipotong sedikit lagi, biar lebih ringan. Perhatikan saudara-saudaraku, yang lain bawa salib juga kok. Yang lain mikul salib juga. Ya, tapi si kawan ini aja ngeluh-ngeluh aja. Udah tadi kasih potong, masih minta lagi nawar potong. Ya Tuhan itu sekali lagi baik saudaraku.
dipotong. Oke, silakan potong. Kemudian, wah, dia lebih ringan bukan? Dia lihat kanan kiri, kamu berat, punya saya lebih ringan. Ya, dia berjalan sambil bersiul ya, karena semua yang lain keberatan, dia ringan. Tiba satu, lihat kanan kiri, wah keberatan itulah, saya ringan sendiri. Ya, sampai suatu ketika sampai ke tempat ini. Waduh, bagaimana ini lewatnya? Karena dia ringan, dia duluan ya. Aduh, bagaimana lewatnya? Yang berat, yang teman-teman yang lain, yang salibnya masih utuh, semua bisa lewat. Hanya dia sendiri yang gak bisa lewat. Gak cukup. Saudara, sekali lagi ini ilustrasi. Saya punya salib. Bapak ibu di rumah punya salib. Keluarga yang lain punya salib. Kecenderungan kita apa Bapak ibu? Orang lain kok mudah ya. Orang lain gak pernah menghadapi masalah seperti kita ya. Tuhan, saya terlalu berat, ambillah. Hati-hati Bapak ibu. Saya punya bagian. Bapak ibu punya bagian. Yang lain punya bagiannya masing-masing. Tapi salib itu pas untuk Anda. Salib itu pas untuk saya. Pikulah. Minggu lalu Tuhan katakan apa? Pikulah salib yang kutaruh. Karena salibnya apa katanya? Ringan. Kuknya ringan. Kuknya enak. Bebannya pun ringan. Saudara, saya ingat satu lagu yang sangat populer sebetulnya. Saya tidak tahu apakah di antara Bapak Ibu di rumah tahu lagu ini. Mengikut Yesus keputusanku sebetulnya. Lagu ini judulnya. Lagu ini kata-kata dalam bahasa Inggris sangat menarik sebetulnya. I have decided to follow Jesus. Saudara tahu ceritanya? Saudara, cerita di balik lagu ini sebenarnya adalah suatu ketika, saya tidak ingat persis tahunnya, ada misionaris dikirim ke daerah, salah satu daerah di India. Daerah ini masih sangat primitif. Sehingga tidak sungkan atau bukan hal yang apa istilahnya mustahil kalau misionaris itu bisa dibunuh. Jadi misionaris itu sudah punya tekad lah, ingin apapun resikonya pergi. Akhirnya pergilah ke salah satu suku di India itu. Sudah sampai di sana, sesuatu yang berbeda terjadi. Dari hasil penginjilannya, ada keluarga dari satu suku itu, dari suku itu yang menerima Yesus. Keluarga yang menerima Yesus, suami, istri, anak-anak, bahkan keluarga yang mempengaruhi yang lain. Sudah perhatikan ceritanya. Sampai suatu ketika keluarga, berarti keluarga asli dari suku itu, dipanggil oleh kepala suku. Ditanya, kenapa kamu percaya Yesus? Coba ingkari imanmu. Kalau kamu gak ingkarin, maka kamu akan dibunuh. Bukan hanya kamu. Ketika ditantang itu, apa dia bilang? I have decided to follow Jesus. Dia katakan seperti itu. Saya sudah memutuskan untuk saya mengikut Yesus. No turning back. Gak mungkin saya kembali lagi. Saudara, ketika kepala suku itu mengancam lagi, kalau begitu bukan hanya kamu, keluargamu yang saya akan bunuh. Keluargamu yang saya akan bunuh. Dia bilang apa? Walau sendiri tetap ku ikut. Dia tetap ikut. Ditantang lagi. Dia katakan apa? Salib di depan,
dunia di belakang. Saudara, mungkin tantangan seperti orang yang baru percaya ini sekarang saya dan saudara tidak atau belum hadapi. Tapi tantangan mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh mengikuti jejak kakinya, Anda tergoda untuk mengikuti dunia ini. Anda tergoda untuk mengabdi kepada dua Tuhan. Anda tergoda untuk mengidolakan yang lain, tidak kalah besarnya. Maka saudara, ketika Anda menghadapi tantangan itu, Anda harus ambil satu keputusan, Tuhan, saya mau mengikut Engkau. Saya tidak mungkin kembali kepada dunia ini. Saya mau mengikut Engkau. Saya tidak mungkin mengingkari ini. Karena Tuhanlah satu-satunya saya ikuti. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara-saudara yang di rumah, dengan sikap doa, saya mengajak menyanyikan lagu ini perlahan saja. Tuhan, saya memutuskan untuk mengikut Engkau, mengikuti jejak kakimu, sekalipun itu tidak menarik bagi dunia ini, sekalipun juga itu sebenarnya tidak menarik bagi kami, tapi kami ingin mengikuti jejak kakimu. Engkaulah guru kami, Engkaulah teladan kami, Engkau yang kami teladani dalam hidup kami. Katakan perlahan-lahan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Buat komitmen barumu di hadapan Tuhan. Tuhan, saya ingin sungguh-sungguh mengikut Engkau. Karena saya orang Kristen, sejatinya saya adalah murid-Mu. Seorang murid adalah pengikut gurunya. Tuhan, tolong kami, tolong keluarga kami, supaya kami boleh dengan pasti, jelas, bahwa yang kami ikuti adalah Tuhan. Siapa saja boleh mengajar kami, siapa saja boleh membimbing kami, selama itu masih sesuai dengan kehendak Tuhan, selama itu masih sesuai dengan keinginan Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami tidak mengeluh akan setiap salib yang kami pikul masing-masing. Ajari kami untuk memikul dengan setia. Ajari kami menyangkal diri setiap hari, memikul salib, dan sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Di tengah-tengah tantangan saat ini, musibah yang terjadi, kami juga ingin memperlihatkan kepada dunia sekeliling kami teladan-Mu yang kami ikuti. Tuhan, tolong kami setiap pribadi apapun yang menjadi pergumulan keluarga kami, jangan biarkan kami untuk setengah hati dalam mengikut Engkau, tapi mengikut secara sungguh-sungguh. Bersama-sama sekali lagi katakan, mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusan
sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri